见黄泉大帝符咒非但不天地发现，嘿，斗毒火焰，龟帝，你还在磨蹭？我亲大相公了我的威严。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Di sini admin mau lanjutin Donghua series Immortality season 5. Setelah kemarin Fang Han berhasil membuka kelima elemen kekuatan Kaisar 5 elemen, kini Fang Han udah siap untuk melawan 3 pemburu bayaran Tuan Muda Ling. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih like-nya ya guys. Makasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita lengkapnya. Di awal film, terlihat jika Fang Han saat itu penasaran dengan kekuatan gerbang Abi yang kata Yan sih teknik tersebut merupakan teknik terkuat Yan saat ini. Di momen tersebut, pedang iblis Fang Han dan kesadaran pusaka taunya Bao Bao tuh menguji kekuatan gerbang Abi milik Yan itu. Apakah benar jika dengan teknik itu aja, Yan bisa mengimbangi serangan kuat mereka berdua, walaupun 1 lawan 2 sekaligus? Setelah adu kekuatan mereka bertiga udah selesai, Yan pun ngasih tahu Fang Han nih, kalau teknik gerbang Abi tuh bukan untuk menyerang musuh, melainkan menangkap inti emas musuh agar bisa dimurnikan si pemilik lukisan Huang Quan jadi lebih kuat lagi. Selagi musuh masih berada di ranah avatar tingkat berapapun, maka inti emas mereka bisa Yan rebut dengan teknik gerbang Abi itu. Setelah Fang Han udah menyiapkan semuanya, Bao Bao pun ngajak Fang Han untuk menyerang 3 pemburu bayaran yang mengejar Fang Han sebelumnya. Tapi di sini Bao Bao baru ingat nih, kalau kata ibunya dulu pernah bercerita tentang 40 perompak laut lepas di daerah sana. Mungkin 3 musuh yang mengejar Fang Han berasal dari sana pula. Setelah dapat informasi dari Bao Bao, kini Fang Han akan nyari informasi di penduduk sekitar dan akan nyari 3 musuh itu nanti. Setelah Fang Han dapat informasi tentang pihak musuh, dia pun nyamperin ke tempat 3 musuh itu di hutan dekat sana, yang berada di perbatasan kota dan bukan wilayah dilarang bertarung pula. Saat itu Fang Han memancing musuh agar keluar, dan yang keluar si musuh cewek bernama Jushian. Langsung keluar sambil berkata kalau Fang Han tak perlu menyamar karena kekuatan spiritualnya mirip. Tapi Fang Han masih terlihat tetap tenang karena dia punya backingan di belakangnya. Jushian yang udah sadar akan hawa keberadaan Bao Bao, Gumeng, dan Piao Yun ada di dekat sana, dia menyuruh mereka agar keluar aja nih daripada sembunyi-sembunyi gitu. Dan ketika semua teman-teman Fang Han keluar, dia pun bertanya kenapa Gumeng malah memihak Fang Han. Setelah dapat penjelasan jika Gumeng memihak kepada Fang Han karena dibayar, Jushian pun memanggil Kaisar Hantu alias backingannya. Yin Wuchen alias Kaisar Hantu yang saat itu ngasih titah jalan agung Pavilion Tiandao sambil memerintahkan Gumeng agar jangan ikut campur. Di sini Gumeng minta maaf kepada Fang Han nih guys, kalau dia nggak bisa bantu karena Kaisar Hantu adalah kenalannya leluhur Pavilion Tiandao. Setelah Fang Han ditinggalkan oleh Gumeng, dia pun diburu habis-habisan oleh Kaisar Hantu untuk diambil lukisan Huang Quan miliknya. Fang Han yang tak mau berlama-lama di tempat itu karena bakal susah banget untuk bisa melawan Yin Wuchen, mengingat dia di ranah avatar tingkat 10. Dalam perjalanan kabur itu, Fang Han dihadang 2 rekan laki-lakinya Jushian yang udah siap untuk menghabisi Fang Han menggunakan inti emas mereka berdua. Namun karena mereka ini nggak paham kegunaan gerbang Abi milik Yan, inti emas mereka pun direbut oleh Yan.
Setelah dua rekan Jushian berhasil disegel oleh Yen karena inti emas mereka berhasil dihisap gerbang Abi, di sini Yin Wuchen pun menggunakan formasi besar hantu pengunci jiwa untuk menangkap Fang Han saat itu juga. Di momen tersebut, Jushian yang tak mau ambil risiko untuk melawan Fang Han karena dua rekannya udah nggak ada, dia pun memutuskan untuk mundur dan melaporkan situasi itu kepada ketuanya aja. Yin Wuchen yang tak mau kehilangan Fang Han karena lukisan Huang Quan tuh benar-benar pusaka yang sangat berharga banget. Di sini Yin Wuchen mulai menggunakan teknik tangan iblis langitnya itu untuk menangkap Fang Han. Namun karena Fang Han berusaha membaur di tempat tersebut dengan cara menggunakan energi pohon dunia sebagai kamuflase, Yin Wuchen pun mulai bertindak cukup nekat walaupun harus mengurangi sedikit umurnya. Fang Han yang udah tak bisa pergi kemana-mana lagi karena formasi hantu pengunci jiwa milik Yin Wuchen benar-benar membuat area di sana mulai menyempit. Saat itu Fang Han ngasih pilihan kepada Yin Wuchen nih guys. Kalau dia melukai Fang Han, maka Fang Han akan memanggil Feng Bayu dengan token teleportasi. Mendengar hal itu, Yin Wuchen auto keringat dingin kalau dia harus berurusan dengan Feng Bayu kala itu. Yin Wuchen yang dibuat bingung karena dia nggak boleh gegabah bikin Fang Han memanggil Feng Bayu. Di sini Yin Wuchen nawarin kerjasama nih guys. Kalau Fang Han mau ngasih air Huang Quan kepadanya, maka Yin Wuchen akan bantuin Fang Han membuka kuil Dewa Liar. Saat itu Fang Han setuju dan nyuruh Yin Wuchen menghilangkan teknik tangan iblis langitnya di sana. Karena Yin Wuchen ngasih harta bagus kepada Fang Han. 藏平分，我倒有个两全的主。Fang Han yang berusaha ngibulin Yin Wuchen, tapi karena permintaannya seolah-olah mau bikin celah agar bisa kabur tuh kebaca banget. Di sini Fang Han nyoba strategi kedua dengan cara ngasih air Huang Quan palsu kepada Yin Wuchen. Namun karena tipuan keduanya udah ketahuan, Fang Han pun buru-buru melempar token ruang untuk memanggil Feng Bayu. Tapi sayangnya token tersebut berhasil direbut Yin Wuchen sebelum hancur. 你当我鬼帝是3岁稚童？ 没必要把气氛搞得这么紧张。你这魔手。 Yin Wuchen yang memamerkan kejeniusannya kepada Fang Han sambil berkata kalau pengalaman bertarungnya itu jauh lebih banyak dari Fang Han. Ternyata token ruang yang dilempar Fang Han barusan tuh adalah inti emas rekannya Jushian yang ditangkap tadi untuk dijadikan bom. Setelah itu jiwa primordial Yin Wuchen pun berusaha kabur setelah dia tewas, tapi Yen tak tinggal diam nih dan langsung nyuruh Fang Han agar segera menangkap jiwa primordialnya Yin Wuchen. 那就给你。 Fang Han yang berhasil menyegel jiwa primordial Yin Wuchen ke dalam gerbang Abi milik Yen. Tak lupa Fang Han juga mengambil tubuh fisik Yin Wuchen di tempat itu. Siapa tahu tubuh tersebut bisa dimanfaatkan nantinya. Setelah itu tujuan selanjutnya adalah langsung OTW ke tempat kuil Dewa Liar. Karena kalau mereka lama di tempat itu, kemungkinan besar ledakan inti emas barusan bisa menarik perhatian kultivator kuat lainnya. 贪得无厌，想奸皇权图去伪。 Di sisi lain, Meng Xiaobai yang balik ke sekte Yehua dan menceritakan semua perbuatan Fang Han kepada Wan Luo. Di momen ini sih mereka berdua ini jadi satu komplotan pembenci Fang Han nih guys. Dan saat itu Wan Luo dikasih pil untuk memulihkan keadaannya setelah kalah melawan Fang Han sebelumnya. Ketika Wan Luo pergi, Meng Xiaobai pun memurnikan telur raksasa Kunpeng yang dia dapat di pelelangan sebelumnya. 不过五行灵根，原来这如此。 Wah, Fang Han bakal nambah satu musuh kuat lagi nih kalau ranah Meng Xiaobai beneran naik. Kira-kira Fang Han nanti lawan siapa lagi tuh waktu menjelajah di kuil Dewa Liar? Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.